Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kampus TCB kelas AS 2018B, mata kuliah Akuntansi Asuransi Syariah, dan dosen pengampu Pak Sepki Mardian. Insya Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas paper yang berjudul Masalah Kontemporer dalam Takaful atau Asuransi Islam. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Nafal Sarin. Yang kedua ada Maulil Syahida. Dan yang terakhir ada Muhammad Akbar. Konsep asuransi sangat bermanfaat karena dapat memberikan bantuan finansial pada saat menghadapi kemalangan. Di sebagian besar negara maju, asuransi sudah terintegrasi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan menjadi tidak terhindarkan dalam banyak kasus. Sayangnya, ketika praktik asuransi ditinjau ulang, terdapat unsur-unsur yang dilarang secara Islam, seperti bunga, ketidakpastian, dan perjudian. Ada 3 pandangan berbeda tentang validitas asuransi. Kelompok pertama percaya bahwa asuransi dilarang sama sekali dalam keadaan apapun. Kelompok kedua mendukung bahwa jika asuransi diperlukan, maka diperbolehkan. Kelompok ketiga mendukung bahwa asuransi konvensional perlu dimodifikasi agar sejalan dengan syariat. Oleh karena itu, para sarjana muslim memperkenalkan takaful sebagai alternatif asuransi konvensional. Berdasarkan wawancara semi terstruktur, mereka menemukan bahwa asuransi syariah bisa menjadi badan usaha, walaupun sebenarnya tidak kebal terhadap risiko dan manajemen risiko yang menjadi bagian dari aktivitas. Itu tergantung dari jenis model asuransi syariah yang dilaksanakan oleh masing-masing entitas. Abdou, Ali, dan Lister melihat kinerja industri asuransi syariah dan konvensional di Malaysia. Mereka menemukan bahwa asuransi konvensional berkinerja lebih baik daripada perusahaan takaful dalam hal profitabilitas dan pengukuran risiko. Tetapi, asuransi syariah mengungguli asuransi konvensional ketika menggunakan rasio premi terhadap surplus. Operator asuransi syariah memiliki praktik penjaminan emisi yang bijaksana untuk mengurangi asimetri informasi. Rasio bersih premi untuk kontribusi sebagai variabel ekonomi makro tidak berdampak pada pertumbuhan operator asuransi syariah. Selanjutnya yaitu akuntansi dan pelaporan keuangan. Anwar dan Abu Bakar mempelajari 2 perusahaan asuransi syariah, yaitu Syarikat Takaful Malaysia Berhad dan Takaful Nasional SDN Berhad. Mereka menemukan bahwa perbedaan pilihan kebijakan akuntansi disebabkan oleh variasi syariah. Tidak ada pedoman yang seragam tentang pengurangan jumlah yang dialokasikan untuk dana risiko asuransi syariah dari kontribusi menciptakan masalah lain. Selanjutnya, kesadaran tentang kepatuhan. Standar asuransi syariah adalah standar penilaian dan manajemen risiko, standar tata kelola perusahaan, standar pelaporan, pengendalian internal, standar deteksi dan pencegahan penipuan, kecukupan modal dan standar solvabilitas, serta standar kepatuhan syariah. Dari respon kuesioner CEOS 3 operator asuransi syariah di Pakistan terhadap standar pelaporan dan pengendalian internal sangat rendah, dan Bank Sentral Malaysia mengatur dan memantau operator asuransi syariah. Selanjutnya, syariah dan hukum. Menurut Diko, model asuransi syariah yang berbeda membawa masalah berbeda yang mempertanyakan kesesuaian dengan konsep syariah yang fundamental. Tafsir syariah dari berbagai mazhab membawa variasi tidak hanya dalam praktik akuntansi, tetapi juga dalam praktik nominasi dan hibah. Menurut Salman dan Atai, dalam kasus takaful keluarga, peserta dapat memberikan nomini dan tujuan pencalonan ada jika peserta meninggal dunia, maka nomini akan menjadi penerima dan manfaat takaful akan diberikan kepada nomini. Dengan demikian, diharapkan para ulama syariah harus mengkaji semua masalah ini untuk kemajuan semua pihak yang terlibat. Temuan menunjukkan bahwa ada ruang yang harus diperbaiki agar resolusi terstandarisasi. Studi ini mengadopsi teknik Delphi, yaitu merupakan suatu teknik pengambilan keputusan dalam kelompok di mana anggotanya terdiri dari para ahli atau pakar dalam masalah yang akan dicari pemecahannya. Keputusan diambil dalam suatu forum rapat yang dipimpin oleh moderator. Dan wawancara dari 5 orang syariah menunjukkan bahwa sebagian besar ulama syariah tidak terpapar pada praktik penjaminan emisi dan penilaian risiko dari takaful keluarga. Namun, mereka berpendapat bahwa proses penjaminan emisi tidak bertentangan dengan syariah, tetapi beberapa determinan yang digunakan dalam proses takaful harus ditinjau kembali.
Karena industri asuransi syariah relatif baru dibandingkan dengan industri asuransi konvensional, maka kecukupan asuransi hukum Islam yang mengatur industri asuransi syariah cukup untuk memenuhi semua masalah dalam industri asuransi syariah. Kerangka kerja relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pasar. Oleh karena itu, tidak ada pilihan selain mempercepat keluarnya aturan dan pedoman yang relevan untuk dibentuk industri pasar asuransi saat ini. Dari wawancara dari 10 ulama syariah, 7 operator syariah, dan 5 konsultan, model hybrid yaitu konsep gabungan wakalah dan mudharabah tampaknya menjadi model tafakul terbaik di India. Penelitian yang dilakukan oleh Samad dan Siddiqul telah menyoroti prospek dan tantangan asuransi syariah di India. Wawancara dilakukan dengan Hyderabad, Bangalore, Chennai, dan Mumbai, dan responden yang dipilih sebagian besar adalah muslim antara kelompok usia 25 hingga 45 tahun dengan pendapatan bulanan lebih dari INR 10.000 per anggota keluarga. Dengan fokus pada orang-orang yang cenderung membayar layanan asuransi, temuan menunjukkan bahwa 95% muslim mengambil polis asuransi kendaraan karena aturan pemerintah dan hanya 5% muslim yang mengambilnya dengan sukarela. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa konsep asuransi syariah dapat digunakan untuk entitas yang berorientasi profit dan non-profit. Operator asuransi syariah harus memiliki sistem manajemen risiko dan penelitian kinerja yang tepat. Terakhir, makalah ini membahas tentang prospek dan tentang tantangan para operator syariah.